Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang keempat, yaitu bersih itu sehat, kelas 1 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa terbiasa bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan perilaku bersih badan, bersih pakaian, bersih barang-barang, dan bersih tempat sebagai implementasi pemahaman makna bersuci. Yang ketiga, siswa mampu memahami tata cara bersuci. Sedangkan yang keempat, siswa mampu mempraktikkan tata cara bersuci. Suci artinya bersih. Bersuci untuk menghilangkan kotoran, baik itu berada di badan, pakaian, dan tempat sholat, harus keadaan bersih. Air yang dapat dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan menyucikan, atau air yang tidak terkena najis. Air yang suci dan menyucikan ada beberapa berikut ini. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air telaga. Yang kelima, air embun. Sedangkan yang terakhir adalah air salju dan air sungai. Bersuci ada dua macam anak-anak, yakni bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas, hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan sholat dan tawaf. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi anak-anak. Jika tidak ada air, hadas disucikan dengan tayamum. Tayamum dilakukan menggunakan debu yang suci. Bersuci dari najis. Najis berarti jijik atau kotoran. Najis menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah. Adapun beberapa najis, yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan anak-anak. Misalnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Cara menyucikan najis mukhaffafah adalah memercikkan air di tempat yang terkena najis. Adapun air kencing anak perempuan yang belum makan apa-apa selain ASI, cara menyucikannya dibasuh dengan air sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Sedangkan yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Contohnya kotoran manusia atau hewan, darah, bangkai, selain bangkai belalang dan ikan, juga darah nanah dan muntah.
Cara menyucikannya adalah menghilangkan najis dengan air sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Najis yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis berat, anak-anak. Contohnya yaitu najisnya anjing dan najisnya babi. Benda yang terkena najis anjing atau najisnya babi hendaklah disucikan dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya yaitu diantaranya dicampurkan dengan tanah. Adapun tata cara bersuci yaitu berwudu. Berwudu menurut bahasa artinya bersih. Wudu adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan yang keenam adalah tertib atau berturut-turut. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu, anak-anak. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua, hilangnya akal karena tidur, mabuk, pingsan, atau gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Tata cara berwudu. Yang pertama, membaca niat wudu dengan lafaz nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardolillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan kedua lubang hidung. Yang kelima, membasuh muka. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kedelapan, yaitu mengusap kedua daun telinga. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudu dengan lafaz Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Sedangkan tata cara bersuci selanjutnya yaitu istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dubur dan kubul. Jika kita mengeluarkan kotoran, kita harus segera membersihkannya, anak-anak, dengan air yang suci dan menyucikan, agar badan tetap bersih dan suci. Jika tidak ada air, kita boleh beristinja dengan memakai cara lain seperti istinja memakai batu, memakai kertas, tisu, daun, atau kayu. Istinja menggunakan benda kering, padat, dan kesat. Istinja juga selain menggunakan air yang cukup, juga diusapkan 3 kali sampai hilang benda dan baunya.
Sedangkan tata cara bersuci yang ketiga yaitu mandi. Mandi adalah kegiatan untuk membersihkan kotoran yang menempel di tubuh. Menggunakan air, caranya adalah membasuh seluruh tubuh dengan air bersih, menggosok tubuh dengan sabun mandi, membasuh kembali tubuh dengan air, supaya tidak ada lagi sabun. Adapun doa masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika keluar dari kamar mandi, didahulukan kaki kanan dan berdoalah doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-'adza wa 'afani. Hidup bersih. Kebersihan badan harus selalu dibersihkan setiap hari anak-anak, agar badan kita selalu sehat. Menjaga kebersihan badan dengan cara mandi. Mandi dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan menggunakan handuk. Kebersihan pakaian. Kalian tentu lebih senang memakai pakaian yang bersih, bukan? Karena pakaian yang kotor tidak akan nyaman jika dipakai. Pakaian kotor harus segera disucikan. Sudahkah kalian bisa menyuci baju sendiri? Selanjutnya yaitu kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita, anak-anak, yang harus selalu kita jaga kebersihannya. Setiap ruang dalam rumah harus kita bersihkan. Kamar mandi harus selalu bersih agar nyamuk tidak bersarang. Lantainya harus selalu disikat agar tidak licin dan tidak terpeleset. Selanjutnya, kebersihan sekolah. Membersihkan sekolah adalah tanggung jawab warga sekolah, anak-anak. Setiap hari sekolah harus selalu dibersihkan. Dinding di sekolah tidak boleh dicoret-coret agar terlihat rapi dan indah. Selanjutnya yaitu kebersihan tempat beribadah. Tempat sholat berjamaah adalah masjid dan musola. Menjaga kebersihan tempat ibadah adalah tanggung jawab kita bersama. Masjid atau musola harus dijaga kebersihannya dan kesuciannya. Adapun rangkuman dari pembelajaran hari ini yaitu bersuci, artinya membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Najis ada 3, yaitu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mugoladoh. Bersuci dilakukan dengan wudu, tayamum, istinja, dan mandi. Menjaga kebersihan wajib hukumnya. Menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar. Demikian pelajaran kita hari ini, anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.